Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya. Mas, kalau payment unverified itu aman nggak ya? Karena dia menonton tentang Avok, maka jadi bisa saya asumsikan bahwa di Avok itu payment unverified itu aman nggak? Mungkin kayak gitu maksudnya. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, itu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Jadi ini saya akan langsung aja ke Avoknya, teman-teman. Di sini ada dua proyek yang saya contohkan. Pertama, proyek yang belum verified ini, payment method not verified. Nah, di sini juga ada keterangan kalau kita di sini, the client doesn't have a verified payment method with Avok. Jadi kita teman-teman bisa langsung cek di sini apa saja sih resikonya kalau misalnya teman-teman itu mendapatkan proyek yang non verified, dan ini juga contoh proyek yang udah verified. Jadi dia ada tanda centang kayak gini dan dia sudah divalidasi, istilahnya dibuktikan bahwa itu dia bahkan sudah menghabiskan uang sebesar ini teman membuat proyek di Avok. Kalau disuruh pilih antara klien yang udah verified dengan klien atau proyek yang dimana klien ini belum verified, berarti dia belum pernah meng-hire. Saya sarankan untuk memilih proyek yang ini aja teman-teman, yang sudah verified. Karena terbukti di sini dia sudah berapa kali meng-hire freelancer, kemudian dia sudah menghabiskan uang dengan total $200.000 teman-teman. Jadi lumayan besar ya teman-teman. Nah, jadi pilih aja proyek yang berhubungan dengan yang ada tulisannya sudah verified, dibandingkan teman-teman belum menggunakan not verified. Dulu saya pernah punya pengalaman dapat proyek yang belum not verified, karena dulu saya masih baru dan belum ada yang membimbing saya untuk gimana sih cara berburu proyek yang benar. Jadi untuk payment, kebetulan pada saat itu saya lagi kejar pecah telur, itu di sekitar tahun 2016 kalau saya nggak salah. Jadi untuk ketika saya ngebid proyek ini, ternyata dia nanggapin dan mau ngirimkan proyek. Saya sudah akhirnya kan, karena saya masih baru, saya sudah menyelesaikan proyeknya itu dengan hasil yang bagus. Tahu-tahu karena dia belum verified, kliennya ini lari teman. Jadi saya kayak kerja sukarela tanpa dibayar dulu. Jadi makanya kalau saya disuruh memilih antara proyek yang verified dengan non verified, saya pasti akan pilih yang verified teman. Alur kerjanya tuh seperti ini. Jadi kita bid proyek di Avok ini kan, kita kan bid proyek nih di Avok kayak gini. Terus kan kita akan kirimkan proposal, puas dengan misalnya lihat portofolio kita juga dites mungkin satu file, misalnya ngedit foto atau ngedit video, kita kasih watermark. Kalau dulu saya belum ngasih watermark ya teman-teman, karena saya udah banyak pengalaman, saya semua pekerjaan saya kasih watermark ke dia. Saya kasih ke sampel, ternyata dia puas. Setelah kerjanya selesai, karena dia tadi belum mengirimkan kontrak ke saya, makanya ketika kerjanya udah selesai dia nggak bayar, jadi saya kayak kerja sukarela gitu aja, gratis aja teman-teman. Karena saya juga udah sering kayak gitu ya, dapat pengalaman yang ya sebenarnya pengalaman kayak gitu cukup pahit juga ya teman. Cuman ya namanya kita masih baru dan belum tahu apa-apa, itu jadi pelajaran buat saya teman. Jadi saya nggak pernah lagi akhirnya mengebid proyek yang berhubungan dengan verified, yang belum verified teman-teman, yang kayak gini teman. Saya selalu memperhatikan kalau ngebid proyek itu lihat dari jumlah yang dia habiskan, kemudian dia sudah verified teman-teman. Jadi tingkat kepercayaan kita terhadap klien ini bisa diyakini validasi Avoknya. Jadi sudah terbukti dia ini klien yang membayar dibandingkan yang belum. Makanya teman-teman juga mungkin harus coba tes trial sendiri teman. Tapi ada juga saya lihat freelancer itu walaupun dia ngebid metode not verified, ada juga yang membayar teman-teman, ada juga yang kayak gitu. Tapi ya itu namanya kan antara dibayar sama tidak dibayar. Jadi daripada ragu kayak gitu, mendingan pilih proyek-proyek yang sudah verified saja dibandingkan yang belum teman-teman. Kayak gitu saja teman-teman, itu pengalaman pribadi saya perihal berburu proyek yang ada di Avok. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, nanti silakan teman-teman berkomentar aja di kolom bawah. Dan jika teman-teman ada lagi yang ingin didiskusikan, juga masukkan juga di kolom komentar ya teman-teman. Nanti juga video yang berhubungan tentang yang ini, cara menghindari scam yang ada di Avok ini, nanti juga saya cantumkan di pin deskripsi maupun di pin komentar teman-teman.
Oke, kalau gitu, kalau misalnya teman-teman menyukai konten seputar Upwork dan Fiverr, teman-teman silakan cek playlist saya yang berjudul Kerja Freelancer. Sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.